Sama tetangga berantem, sama saudara berantem, timbul penyakit hati, sombong, ria, dengki, takabur. Melihat tetangga punya nikmat kita tidak suka. Ada tetangga baru beli mobil baru, kita yang naik mobil ambulan. Kena stroke. Kenapa? Tetangga baru beli mobil. Ada tetangga beli kipas angin, kita yang di rumah muter-muter. Tetangga baru beli kipas angin. Ada tetangga baru masang AC di kamarnya, kita yang tidurnya menggigil. Ya Allah, kata suami, kenapa mah tetangga baru masang AC, kita yang menggigil. Seringkali kita dengki sama orang lain, mendoakan kenikmatan yang sedang didapat biar hilang. Ada tetangga baru bangun rumah, alah besok juga rubuh tuh rumah. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, yuk ingat kebaikan orang lain dan lupakan keburukan. Ingat kebaikannya, jangan diingat keburukannya. Ini Pak Kiai, ya Allah saya maafin siapapun yang menzalimi saya hari ini, yang fitnah saya, yang adu domba saya, yang mencaci maki saya, yang menghina saya, lillahi ta'ala saya redha ya Allah. Tuh sebelum tidur. Makanya kalau pengen umur kita panjang, hatinya kudu dibersihin. Dari penyakit hati jadi penyakit jasmani. Berapa banyak orang kena stroke jantungan, kolesterol, hipertensi, gara-gara sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang. Nauzubillahi min zalik. Dengki enggak ustazah, cuman sombong. Punya emas dipakai ke majelis taklim. Kenapa Bu? Baru nih, baru. Ya Allah ya Rob, ada tetangga baru beli mobil baru, buka kaca kagak mau, klakson kagak mau, negor kagak mau, begitu turun nengok kanan kiri juga enggak, kaki kagak napak, tilas ke tanah, kuntilanak orang begitu Bu. Ya Allah, sombongnya bukan main. Hati-hati penyakit hati. Makanya kata Pak Kiai itu sebelum tidur dia lepasin penyakit hati. Ya Allah, kalau ada saya sombong, saya ujub, saya dengki, ada penyakit hati yang timbul di sini, maafin saya redha ya Allah. Tuh yang pertama, dia istighfar. Ini bulan Muharram. Bulan apa Bu? Muharram. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh Pak Kiai ini, perbanyak istighfar. Bagaimana bunyi istighfarnya ustazah? Ada istighfarnya Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustazah kepanjangan, ada yang pendekan apa kagak? Kadang-kadang kita lupa ya Bu ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih panjang juga ustazah. Yang pendekan lagi ada apa? Enggak ada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Masih kepanjangan juga ustazah. Yang pendekan lagi ada astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa yang diamalin sama Pak Kiai ini Bu? Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kata Pak Kiai, kata istrinya bilang begini, Ustadz, amalan kedua yang dilakukan oleh Pak Kiai, kalau beliau udah nangis sendirian, udah muhasabah, beliau ambil tangan istrinya, minta maaf sama bininya. Jadi kebiasaan saya sama suami sebelum tidur kami saling minta maaf. Kenapa? An-naumu nisful maut. Tidur itu setengah kematian. Berapa banyak orang tidur dia tidak bangun lagi. Berapa banyak orang punya rencana di malam hari, paginya dia sudah menjadi mayit. Maka kalau mau tidur, apalagi itu tidur malam, saling minta maaf suami dengan istri, karena nggak tahu besok masih hidup apa kagak. Kata suaminya bilang, maafin papa ya mah,
Kalau papa punya salah mohon redho, takut besok papa nggak ada umur. Kata istrinya bilang, "Pak, maafin mama, kalau mama meninggal besok papa biar redho, jangan cepet-cepet kawin lagi. Kalau bisa biar redho, saling minta maaf." Ada yang nanya, "Ustazah, kenapa suami yang kudu kita minta maafin tiap malam?" Halo ibu, bu, kenapa suami yang harus kita minta maaf tiap malam? Kenapa istri yang harus kita minta maaf tiap malam? Karena pasangan adalah orang yang seringkali kita berbuat dosa sama mereka. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ya Allah, jadi pulang dari sini buru-buru raih tangan suami, cium bolak-balik. Kalau ketemu kiai, ustadz, ustazah, baba, syarifah, habib, kita cium tangan yang ambil berkah. Pulang ke suami, "Assalamualaikum ayang beb." "Waalaikumsalam." "Bang," kata lakinya, "bini gua kesambet apa-apa, kagak pernah begini, tumben-tumbenan," katanya. Ya bu ya, Masya Allah. Yuk saling minta maaf. Kita nggak ada yang tahu umur nih bulan-bulan Muharram. Maka kebaikan yang bisa dilakukan pada bulan Muharram adalah banyak meminta, banyak beristighfar. Yang kedua, ada amalan yang harus dilakukan di bulan Muharram. Apa itu? Rajin mengelus kepala anak yatim, menyantuni anak yatim. "Man masaha ra'sa yatim fi kulli sya'ratin darajatan." Siapa orang yang mengelus kepala anak yatim, pada setiap satu helai rambut ada satu derajat. Bu, punya tetangga yatim apa enggak? Ini masuk bulan Muharram dielus kepalanya. Tapi jangan dielus doang, kasih duit. Ini ketemu anak yatim, "Neng, sini Neng." Ngasih duit? Kagak. Jangan juga ya, kasih rizki, gak punya duit kasih makanan, gak punya makanan kasih alat tulis yang sekiranya bisa bermanfaat buat anak yatim tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi perempuan ahli syurga ada berapa? Satu yang kedua, yang ketiga, coba biar cepet kita al-wadud, al-walud, al-waud. Sekali lagi, al-wadud, al-wadud, al-walud, al-aud. Perempuan yang penuh kasih sayang, perempuan yang banyak anaknya, perempuan yang menjaga kehormatannya, selalu meminta maaf kepada pasangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mohon maaf, zaman sekarang banyak yang istri jadi setan buat suami, suami jadi setan buat istri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, apa bedanya jin iblis dengan setan? Ada yang tahu? Apa bedanya jin iblis dengan setan? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Apa bedanya? Setan sering menggoda, kalau jin iseng. Setan suka menggoda, kalau jin iseng. Kalau iblis ada-ada baik, orang Serang Baru bahasanya. Bu, bulan lalu saya punya kajian rutin fikih. Ibu-ibu kalau pernah nyaksiin di TikTok, pernah nggak ada yang nonton saya di TikTok? Saya punya kajian rutin di daerah Depok. Tuh Depok rata-rata orang Betawi asli. Udah nenek-nenek rata-rata yang ikut kajian. Kita bahas fikih. Saya bilang, Bu, apa yang disebut pengertian dari wajib? Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, bahasa kitabnya. Dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Begitu makna wajib. Saya bilang, apa maknanya? Ada nenek-nenek nyaut, Ustazah, wajib itu kudu. Betul apa enggak? Kudu apa artinya? Allah, ini jawaban simpel, terarah, tepat. Wajib itu adalah
kudu la ilaha illallah. Saya bilang ini orang yang males jawab, makanya dia bilang wajib itu kudu, padahal wajib itu pengertiannya dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Tuh makna dari wajib. Masya Allah.